Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, kita berdoa dulu seperti biasa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, tadi saya sudah cek ya untuk pretestnya. Jadi pretest itu nanti ke depannya kita juga nanti akan mempelajari lagi ya tentang basic ya, basic dari si Kotlin ya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini memang summary-nya ya, saya lihat dulu. Oke, summary-nya sudah lumayan cukup bagus gitu ya. Walaupun masih ada yang masih keliru sedikit gitu ya. Jadi nanti kita perdalam lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke. Oke, nah di pertemuan kali ini atau kita bahas saja dulu ya yang tadi ya sedikit ya. Oke, saya share screen dulu. Oke. Oke, nah di sini kita coba bahas sedikit ya. Kemudian kita akan coba aja langsung kita coba coding. Nah, teman-teman bisa coba di kotlinlang.org ya. Nah, di kotlinlang.org teman-teman bisa cek di sini sudah ada semacam kayak shell-nya gitu ya, atau semacam kayak editornya yang bisa kita gunakan untuk melakukan testing kode gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan codingan kita di sini gitu ya. Nah, contohnya di yang pertama, nah di sini kita membuat sebuah function namanya main ya. Kemudian kita isi dengan println belajar Kotlin ya. Kemudian mobile dan web service. Berarti di sini yang perlu kita ingat, jadi untuk menjalankan eh, kode ya atau codingan di Kotlin, pertama-tama kita harus definisikan dulu si function main-nya ya. Jadi function main ini nanti digunakan sebagai entry point. Entry point itu artinya dialah yang pertama kali akan dicari atau dieksekusi gitu ya. Oke, cara mendefinisikannya kita gunakan fun gitu ya. Fun itu untuk function, kemudian diikuti dengan main. Nah, tadi kita masukkan println, kemudian apa? Mobile web service ya, belajar Kotlin. Kemudian di bawahnya kita masukkan mobile dan web service. Nah, kalau kita eksekusi di sini, nah di sini sudah muncul belajar Kotlin, kemudian mobile dan web service. Ya, ini rata-rata teman-teman sudah banyak yang benar gitu ya. Nah, nanti kan ada perbedaan tuh, ada yang namanya println ya, print line di sini, ada yang nanti bentuknya cuma print biasa. Nah, contohnya misalkan di sini kita cuma menuliskan print, otomatis nanti yang muncul adalah nah, untuk output yang pertama di sini kan belajar Kotlin, kemudian dia tidak diikuti dengan baris yang baru. Artinya apa? Si ln ini ya, yang print ln ini dia digunakan untuk nanti membuat baris baru gitu ya. Makanya nanti yang benar di sini jawabannya adalah yang B gitu ya.
Kemudian yang kedua, di sini ada variabel. Ini nanti juga akan kita bahas, cuma kita review dulu. Jadi kita punya variabel var nama. Oh ya, di Kotlin itu nanti kita bisa menuliskan tipe data secara langsung ataupun tidak gitu ya. Misalkan var nama string. Nah, ini nanti akan dianggap sebagai si nama itu akan bertipe data string ya. Tapi pertama kita biarkan dulu seperti ini, kemudian kita isi dengan Budi gitu ya. Nah, kira-kira di sini si variabel nama ini dia tipe datanya apa gitu ya. Nah, jawabannya adalah string gitu ya. Taunya dari mana? Nah, misalkan kita bisa melakukan pengecekan if ya, atau secara ciri saja string itu kan dia bentuknya diapit oleh petik ataupun nanti double petik gitu ya, atau double quote gitu ya. Otomatis yang ada di dalam double quote itu akan dianggap sebagai sebuah string gitu ya. Atau kita cek. Nah, di sini sudah membuktikan ya. Di sini kita melakukan pengecekan tipe data. Jika nama adalah string, jika variabel nama ini dia adalah sebuah string, maka kita print string gitu ya. Nah, misalkan print bukan string. Seharusnya kalau dia memang bukan string, nah di sini yang muncul adalah si bukan string gitu ya. Misalkan kita ganti di sini 1 gitu. Nah, di sini apa? Pengecekannya ya di sini incompatible type gitu ya. Di sini dia sudah jelas dia bukan sebuah string gitu ya. Itu ya. Ini adalah sebuah integer. Nah, di sini nanti integer gitu ya. Nah, berarti yang pertama tadi dia adalah si Budi ini dia adalah sebuah string ya, karena dia diapit menggunakan double quote gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu variabel umur. Nah, variabel umur ini apa? Nah, di sini kita ganti saja umur. Nah, 21 ya. Jika dia adalah integer, maka print integer. Kita jalankan. Di sini umur gitu ya. Nah, jawabannya adalah integer. Berarti si 21 ini atau si variabel umur ini tipe datanya adalah integer karena dia di sini memenuhi kondisi yang ada di sini gitu ya. Oke, berarti ini yang benar itu adalah integer ya. Integer itu kan bilangan bulat ya nantinya. Oke, selanjutnya di sini ada var berat gitu ya. Var berat 65,2 gitu ya. Mungkin di sini ada yang memilih double dan float gitu ya. Tapi kalau kita cek di sini ya, nanti perbedaannya di mana? Perbedaannya nanti adalah dari range jangkauan datanya gitu ya. Nanti ke depannya kita bahas lagi gitu ya. Var berat tadi berapa? 65,2. Nah, kita cek. Kita cek di sini. eh, Oke, kita lihat. Oh, sebentar. Oke, nah kita bisa cek ya. 65 ini dia tipe datanya apa? Ini kita hapus dulu aja lah. Gitu ya. Kita hapus dulu saja. Nah, pertama, dia jelas bukan integer ya. Karena di sini kan dia ada komanya gitu ya. Kemudian
dia jelas bukan sebuah string karena dia tidak di-update menggunakan double quote tadi gitu ya, atau petik ganda gitu ya. Kemudian apalagi bisa jadi antara dua double dan float gitu ya. Nah, kita cek aja di sini. Jika dia sebuah float misalkan gitu ya. Kita print float gitu ya, atau di sini kita tambahkan if berat is double. Nah, maka nanti apa? Kita print dia adalah sebuah double. Kita jalankan. Nah, di sini udah kelihatan ya. Dia bukan sebuah float ya di pengecekan yang pertama gitu ya. Sekarang kita cek di yang kedua gitu. Nah, di sini dia muncul ya. Di sini dia kondisinya itu terpenuhi. Artinya apa? Artinya si 6,2 ini menurut ya, kan kita tidak mendefinisikan ini ya, tipe data gitu ya. Di sini menurut si Kotlin-nya dia akan dianggap sebagai float ya. Kecuali misalkan kita definisikan dia float. Ya. Nah, atau nanti dia kita definisikan sebagai double, misalkan seperti ini gitu ya. Nah, ini nanti beda lagi gitu ya. Cuma kalau misalkan bentuknya seperti ini tadi, nah dia dideteksi sebagai double gitu ya. Oke, nah selanjutnya berarti di sini jawaban yang benar ya, karena jawabannya kita cek dari sini, dia adalah sebuah double gitu ya. Tipe datanya adalah double. Kemudian tipe data dari variabel status apa? Nah, status apakah dia sebuah boolean, apakah sebuah string, teks atau integer? Kalau integer otomatis bukan ya, karena dia di sini bukan sebuah ini ya, bukan sebuah angka gitu ya. Kalau teks ya, ini juga bukan gitu ya. Tipe data teks kan kayaknya nggak ada gitu ya. Yang ada nanti string, karakter dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau string dia harus di-update gitu. Di-update dua buah petik tadi gitu ya, atau di-update petik tadi. Nah, berarti salah satu mungkin kemungkinannya dia adalah sebuah boolean gitu ya. Kita cek di sini, kita punya variabel dengan nama status. Boolean itu kan antara dua gitu ya, true dan false. If status sama dengan boolean ya, maka kita print misalkan ini adalah boolean. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, dia bisa menjalankan if yang di bawahnya sini gitu ya, atau statementnya di sini berhasil dieksekusi. Berarti apa? Berarti dia si status ini tipe datanya adalah boolean gitu ya. Beda halnya nanti kalau dia dibikin seperti ini. Nah, ini ya ini sudah masuk string gitu ya. Tapi kalau seperti ini true atau nanti false ya. Kita cek. Nah, dia juga tetap boolean. Jadi boolean itu kan ada true dan false. Terus bagaimana kalau huruf besar? Nah, di sini kalau kita lihat gitu ya, dari apa? Dari penulisannya saja ini kan berbeda gitu ya. Jadi penulisannya nanti menggunakan huruf kecil semua. Ini menggunakan huruf kecil semua. Jadi true gitu ya. Ataupun tadi kita menggunakan false gitu ya. Nah, seperti itu ya. Berarti jawabannya di sini adalah boolean. Kemudian apalagi di sini? Oke, sini var nama string Budi, nama kemudian 0 kemudian print nama ya. Oke, kita bikin aja dulu. Var nama sama dengan var nama string sama dengan Budi gitu ya. Kemudian nama sama dengan 0, kemudian kita print gitu ya. Nama gitu. Oke. Nah, kira-kira yang muncul apa gitu ya? Kalau kita jalankan, yang muncul nanti error ya. Errornya apa? Null cannot be value of a non null type string. Artinya apa? Sebuah variabel itu nanti dia di sini kita tidak bisa set dia menjadi nilainya adalah null. Null itu kan dia tidak mempunyai nilai gitu ya. Di sini kan kita melakukan yang namanya override ya. Awalnya dia kan Budi.
Terus kita mau isikan lagi nilainya apa? Nilai si variabel namanya itu kita set menjadi 0. Kita override menjadi 0 value-nya. Tapi di sini muncul error. Nah, errornya kenapa? Kita nggak bisa mengassign nilai 0 ke variabel nama ini gitu ya. Nah, ini nanti masuknya ke materi yang namanya null safety gitu ya. Jadi di sini, nah ini ada null safety. Jadi kita nggak bisa nih memberikan nilai 0. Nah, ini nggak bisa gitu ya. Nah, terus berarti sini yang muncul apa? Bukan 0 berarti ya. Tapi yang muncul adalah error ya. Yang muncul adalah error null cannot be a value of oh ini bukan username ya, tapi name. Tapi intinya sama aja. Dia tidak bisa ditampilkan gitu ya. Intinya dia error, tidak bisa di override gitu ya. Nah, di sini dia tidak bisa di override. Kemudian kenapa dia tidak bisa di override? Nah, karena ini yang kita masukkan nilainya itu adalah nilai 0, jadi dia nggak bisa gitu ya. Jadi nggak bisa di override. Terus ada lagi yang selanjutnya gitu. Bedanya apa dengan yang di atas gitu ya. Ini tadi nama gitu ya. Nah, ini tadi nama sama dengan di atas, cuma di sini ada tambahannya nih kalau diperhatikan ya. Di sini ada tanda tanya. Nah, tanda tanya inilah nanti yang kalau nanti kita masuk ke null safety, nah tanda tanya ini kita bisa ibaratnya memberikan nilai atau mendeklarasikan si null nanti ya ke sebuah variabel. Nah, jadi di sini kita tambahkan aja seperti ini. Berarti nanti yang muncul apa? Yang muncul adalah null gitu ya. Nah, yang muncul adalah null. Artinya supaya dia atau mungkin kalau di Java ya sering menemukan yang namanya null pointer exception gitu ya. Nah, di sini kita bisa mendeklarasikan null tapi dengan syarat apa? Kita menambahkan tanda tanya di belakangnya gitu ya. Berarti ini yang muncul apa? Nah, yang muncul adalah null gitu ya jawabannya. Nah, ini nanti ya nanti ke depannya juga akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian sini apa lagi nih? Fun, kemudian main, var x, var y, var z gitu ya. Kemudian kita lakukan yang namanya casting ya. Kita tes dulu. Var x sama dengan 100, var y sama dengan 50 ya. Kemudian di sini ada var z ya. Var z itu adalah x to float gitu ya. Kemudian y to float gitu ya. Kemudian tadi kita print z gitu ya. Kita lihat dulu. Oh ya, ini adalah sebuah function ya. Oke, jangan lupa menambahkan kurung buka, kurung tutup. Nah, yang muncul adalah 2.0. Artinya gimana? Awalnya si var x ya, dia bernilai 100. 100 itu adalah tipe datanya apa? Integer ya. Y itu juga tipe datanya adalah integer. Kalau dilihat dari value-nya kan 100 dan 50. Kemudian kita membuat sebuah variabel lagi namanya z. Ya, var z itu sama dengan x, kemudian kita casting atau kita convert lah bahasa sederhananya dari awalnya dia integer ya, kita convert ke float gitu ya. Berarti nanti bentuknya pas 100,0 gitu ya. Kemudian ini juga 50,0. Kemudian di sini dibagi 100,0 dibagi dengan 50,0. Hasilnya adalah 2,0 ya. Di sini misalkan kita hapus ya. Kita jalankan. Nah, dia yang muncul adalah 2. Kenapa? Karena di sini kita tidak melakukan yang namanya konversi tadi atau casting tadi ya. Nah, tapi di sini, nah kalau di soalnya ini kita melakukan
kita rubah dulu yang awalnya dia integer menjadi tipe data float gitu ya. Yang ini juga dikonversi menjadi tipe data float. Kemudian kita lakukan proses aritmatika gitu ya. Kemudian apa hasilnya? Hasilnya adalah print Z. Nah, print Z otomatis dia mengikuti hasil dari pembagian yang sebelumnya sudah kita konversi tipe datanya menjadi float gitu ya. Oke, nah makanya muncul di sini hasilnya tadi adalah 2,0 gitu ya. Nah, jadi di sini yang benar adalah 2,0. Kemudian perhatikan ya, penulisan koma itu tidak menggunakan koma yang literally koma di keyboard gitu ya. Jadi koma itu nanti menggunakan titik ya. Nah, atau 2,0 gitu ya, atau 2,0 di sini ya. Nah, selanjutnya apa? Fun main, kemudian di sini ada val. Jadi tadi di atas ada var, kemudian di sini ada val gitu ya. Bedanya apa gitu ya? Jadi variabel itu kan nanti dia ada dua sifatnya, dia nanti ada immutable dan mutable gitu ya. Nah, bedanya di mana gitu ya? Kita coba jadi menggunakan val, nama sama dengan Budi gitu ya. Kemudian kalau kita print nama, nah yang muncul nanti adalah tetap si Budi. Kemudian misalkan saya ingin mengoverride ataupun mengganti nilainya, misalkan dari Budi menjadi Andi gitu ya. Caranya gimana? Nah, cara biasanya kita tinggal ketikkan aja nama variabelnya, kemudian diikuti dengan value barunya gitu ya, Andi gitu. Kemudian kita print. Nah, di sini keterangannya apa? Val cannot be reassigned. Artinya apa? Artinya ketika kita menggunakan val, kita tidak dapat reassign si variabel tersebut gitu ya. Artinya dia tidak bisa di override gitu ya. Jadi dia mungkin miripnya kayak read only gitu. Dia cuma bisa dibaca, tidak bisa diubah gitu ya value-nya. Terus bedanya apa dengan var? Kalau sebelumnya kita belajar var ya, var gitu ya. Kemudian di sini ada val. Nah, kalau var di sini, nah kita jalankan, nah dia bisa berubah menjadi Andi gitu ya. Jadi awalnya Budi, dia sekarang menjadi Andi. Jadi val itu dia sifatnya adalah immutable, artinya dia tidak bisa diutak-atik atau dia itu sifatnya read only. Kemudian untuk yang var itu nanti dia sifatnya adalah dia bisa dibaca dan bisa ditulis ulang gitu ya. Jadi bisa di read kemudian bisa di write gitu ya. Jadi kita bisa mengoverride nilai yang sebelumnya dengan nilai yang baru. Nah, berarti di sini gimana? Kalau dia val, otomatis dia adalah immutable gitu ya. Sini dia immutable. Kemudian kalau dia var berarti dia mutable. Dia bisa diutak-atik gitu ya atau diubah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini perkenalan dulu gitu ya. Karena nanti kedepannya kita juga akan membahas tentang basic dari si Kotlin ya. Ini kita refresh dulu mungkin pengetahuan-pengetahuan teman-teman di programming sebelumnya ini juga seharusnya tidak jauh berbeda gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan isian ya. Nah, jadi immutable tadi sifatnya dia read only atau dia cuma bisa dibaca gitu ya. Jadi dia tidak bisa diubah nilainya gitu ya. Kalaupun nanti mau diubah nanti ada ininya, ada caranya gitu ya. Kemudian untuk yang mutable artinya dia bisa diubah ya value-nya atau dia bisa ditulis ulang atau di read dan di write ulang gitu ya untuk si variabelnya tadi. Kemudian bedanya apa println dan print biasa? Println kan tadi teman-teman juga sudah lihat di yang awal ya. Dari yang sini, kalau println berarti dia nanti akan membuat menampilkan, mencetak, kemudian dia membuat satu baris baru gitu ya. Jadi dia ada enternya gitu ya. Kalau print biasa, dia cuma mencetak ini aja, mencetak
teksnya saja, tapi tidak membuat baris baru ke bawah, gitu ya. Itulah bedanya println dan print, gitu ya. Dan ini kita sebut sebagai fungsi ya. Jadi fungsi println, kemudian fungsi print ya. Oke, nah dari situ mungkin teman-teman sudah bisa melihat gitu ya. Kira-kira tadi salahnya berapa gitu ya. Atau tadi yang benar yang mana gitu ya. Oke, jadi itu untuk pembahasan yang pertama gitu ya. Nah, di materi yang sekarang, oke, saya buka dulu. Materi yang sekarang karena baru pertemuan kedua gitu ya. Kita lihat. Oke, karena ini baru pertemuan kedua, nah teman-teman di sini saya buatkan modul, walaupun sebenarnya di pertemuan pertama sudah saya sampaikan juga gitu ya, bagaimana cara melakukan instalasi Android Studio gitu ya. Di sini sudah saya buatkan step by step-nya, teman-teman nanti silahkan bisa diikuti. Jadi pertama kali nanti kita akses dulu si developer Android ya. Oke, nah di sini teman-teman langsung akses ke studio gitu ya, atau di sini ke download gitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal langsung download saja, atau mau mendownload option, sini juga ada. Jadi maksudnya itu teman-teman mungkin ingin mendownload versi yang lain ya. Misalkan teman-teman menggunakan Linux gitu ya, di sini juga sudah tersedia gitu ya. Nah, di sini yang jadi pertanyaan gitu ya, ini kita membahas sedikit ya. Ini kan ukurannya besar ya, besar semua hampir 1 GB gitu ya. Kemudian di sebelahnya itu ada yang namanya checksum gitu ya. Nah, checksum ini apa sih gitu ya? Mungkin kita checksum application for Windows. Kita coba yang ini. Oh, kita coba pakai aplikasi saja. Nah, gunanya checksum itu apa gitu? Jadi misalkan ya teman-teman di sini kan punya sebuah file ukurannya misalkan 900 mega gitu ya. Kemudian teman-teman download file ini, teman-teman simpan, kemudian teman-teman install gitu ya. Nah, kemudian apa? Ternyata pas proses instalasi terjadi error gitu ya. Errornya itu pokoknya tidak ada hubungannya atau tiba-tiba instalasinya korup gitu ya. Tidak bisa dijalankan. Nah, itu bisa jadi salah satunya adalah eh, file yang kita download itu tadi dia korup gitu ya. Korup itu dalam artian ada bagian-bagian yang tidak tidak ter download gitulah gitu ya. Walaupun mungkin dia berhasil di download dalam bentuk exe, tapi ternyata ada yang korup gitu ya. Nah, misalkan di sini ya. Misalkan saya punya jadi ini pengetahuan tambahan saja. Oke, saya bukakan dulu. Oke. Oke, kita tunggu dulu. Nah, jadi tadi ya, file tersebut kan dia mempunyai ukuran gitu ya, mempunyai
data gitu ya. Misalkan si yang 900 mega tadi, kemudian setelah kita lakukan yang namanya checksum, itu hasilnya adalah dia menampilkan ini, menampilkan sebuah karakter acak gitu ya. Nah, dia menampilkan karakter acak seperti ini gitu ya. Nah, karakter acak ini terbuat dari mana? Terbuat dari algoritma tertentu gitu ya. Atau di sini kita menggunakan hash gitu ya. Jadi kan ada yang kalau pernah belajar yang namanya kriptografi ya. Jadi nanti belajarnya ada yang namanya hash gitu ya. Hash itu kalau misalkan sebelumnya pernah belajar pemrograman web ya, yang menggunakan database atau misalkan sudah pernah bikin sampai ke tahapan login gitu ya. Biasanya kan di sana ada yang namanya MD5 gitu ya. MD5 itu juga salah satu dari hash gitu ya. Kemudian di sini dia menggunakan yang namanya SHA-256 gitu ya. Nah, si SHA-256 ini dengan apa digunakan mana tadi ya. Nah, si SHA-256 ini dia dipakai untuk melakukan pengecekan integritas ke file yang namanya Android Studio ini gitu ya. Kemudian dia menampilkan hasil seperti ini. Nah, ketika misalkan kita mendownload gitu ya, ataupun sudah berhasil di-download kemudian diinstal, kemudian ternyata eh, tidak bisa terinstall gitu ya, ada yang korup gitu ya. Salah satu caranya adalah kita bisa mengetahuinya apakah file yang kita download itu sama nggak sih dengan yang file yang di webnya si Android ini gitu. Caranya adalah dengan melakukan yang namanya pengecekan menggunakan checksum gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata berbeda itu contohnya satu baris saja, satu apa namanya satu ini saja, satu angka seperti ini saja, ini kan dianggap sesuatu yang berbeda, gitu ya. Atau begini, misalkan Anda punya sebuah file, ya, file Word gitu ya, file Word, kemudian file tersebut sudah Anda simpan, kemudian apa? Ternyata ada yang melakukan pengeditan di file tersebut. Entah itu cuma menambahkan satu spasi. Nah, itu kan dari segi ukuran dan lain sebagainya itu kan pasti juga sudah berubah gitu ya. Nah, ketika dia berubah, ya misalkan tadi Anda mendownload ternyata ada perbedaan nih, tidak sama dengan yang di webnya. Nah, berarti kemungkinan file Anda itu korup gitu ya, atau file Anda itu telah termodifikasi oleh sesuatu gitu ya. Contohnya ini tadi, saya menggunakan yang namanya file checksum utility. Di sini saya punya file Android ya, installer Android. Kemudian di sini ada checksumnya. Ketika menggunakan MD5 nanti sekian, ketika menggunakan SH1 nanti sekian, SHA-256 sekian gitu ya. Nah, di sini saya lakukan pengecekan. SHA-256 itu adalah bentuknya seperti ini gitu ya. Dan di webnya ini kan dia menggunakan SH256 checksum gitu ya. Nah, ini saya copy, saya tuliskan aja di sini. Nah, kira-kira ini sama atau tidak ya. Nah, jawabannya sama gitu ya. Cuma ini kan huruf besar huruf kecil saja ya, tapi dari segi karakternya ini sama semua. Artinya apa? Artinya bahwa file yang saya download itu sesuai dengan file aslinya yang ada di web gitu ya. Nah, itu adalah untuk membuktikan yang namanya integrity gitu ya, integritas dari sebuah file. Jadi sebenarnya nanti ini bisa digunakan juga kalau teman-teman mungkin tertarik di security gitu ya. Misalkan biasanya itu ya untuk audit ya, untuk audit itu misalkan file yang awal itu ketika dia dimodifikasi otomatis kan ada perubahan gitu ya. Misalkan contohnya gini, ada satu file Excel gitu ya. Di dalamnya ada daftar gaji gitu ya. Nah, file tersebut harus dikirimkan ke divisi keuangan gitu ya untuk dilakukan pencairan gaji gitu ya. Ternyata pada perjalanannya itu terjadi ada yang membajak file tersebut gitu ya. Kemudian membuka file tersebut, mengedit isi gajinya gitu ya. Misalkan gajinya diturunin gitu ya, ada yang
gajinya diturunin. Dari pihak keuangan itu kan mungkin dia tidak perlu melakukan konfirmasi gitu ya. Yang jelas yang tertera sekian ya udah itu yang dicairkan gitu. Nah, biasanya yang seperti itu gitu ya. Kita harus punya record untuk membuktikan bahwa file-file tersebut adalah memang file yang tidak sah gitu ya. Misalkan karena dia sudah ada perubahan. Salah satu contohnya tadi kita bisa menggunakan yang namanya si checksum tadi gitu. Jadi awalnya misalkan sebelum kita kirimkan, kita munculkan dulu checksumnya berapa, kemudian nanti sampai ke sana ke divisi keuangannya. Jika misalkan ternyata kita dituduh gitu ya, melakukan perubahan gitu ya, atau ada yang berubah gitu ya, kita bisa menunjukkan gitu ya, bahwa si awalnya gitu ya, apa checksumnya itu adalah seperti ini gitu. Kalau misalkan sampai sana dia sudah berbeda, berarti sudah ada yang melakukan pengeditan gitu ya. Biasanya seperti itu gitu ya. Nah, jadi bebas ya mau menggunakan checksum yang hash-nya yang tipenya yang mana gitu ya, MD5, SH1, 256 dan sebagainya. Nah, kita bisa pastikan bahwa file ini adalah file asli gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ini cuma pengetahuan aja gitu ya. Atau yang kalau kita bicara hash ya, hash itu dia satu arah gitu ya. Jadi dia kalau ada yang bilang hash itu bisa di-decrypt, itu sebenarnya kurang tepat gitu ya. Jadi hash itu contohnya MD5, MD5 itu sebenarnya dia tidak bisa di-decrypt. Tapi dia karena apa? Karena sifatnya itu dia adalah algoritmanya satu arah. Satu arah itu dia cuma bisa dikonversi dari karakter X menjadi karakter yang lain. Tapi dia tidak bisa dikembalikan ke balik lagi itu nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang bilang bisa, itu sebenarnya dia dia sebenarnya menyimpan database gitu ya dengan karakter X tadi yang sudah dikonversi menjadi MD5. Jadi ketika dilakukan katanya di decrypt, sebenarnya dia cuma melakukan pencocokan gitu ya. Contohnya, nah katanya gitu ya, di sini kan nulisnya keterangannya encrypt dan decrypt ya. Encrypt dan decrypt itu nanti algoritmanya bukan yang menggunakan hash gitu ya, tapi beda lagi gitu ya. Karena kalau encrypt decrypt itu kan sifatnya dia dua arah gitu ya. Satu untuk mendecrypt, satu untuk mengencrypt atau sebaliknya gitu. Misalkan di sini kita lakukan encrypt gitu ya. Kita punya satu buah password misalkan. Passwordnya adalah admin gitu ya. Nah, kalau kita hash gitu, nanti kan muncul karakter seperti ini gitu ya. Nah, karakter seperti ini itu sebenarnya dia tidak bisa dikembalikan ke nilai yang plain text admin ini gitu. Tapi dia bisa dilakukan pencocokan gitu ya. Dengan apa? Dengan mencocokkan hash-nya ini nanti dicocokkan dengan hasil hash yang sudah ada gitu ya. Jadi kalau di sini diklik decrypt gitu ya. Kalau kita masukkan ke sini, nanti yang keluar admin gitu kan. Nah, ternyata katanya dia bisa melakukan decrypt gitu ya. Sebenarnya konsepnya bukan seperti itu gitu. Si admin ini ya, dia disimpan di database ya, misalkan string admin, kemudian hash-nya sekian gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan misalkan di aplikasi web-web seperti ini gitu ya, dia misalkan ada plain text gitu ya. Plain text-nya admin. Kemudian hash-nya MD5. Nah, seperti ini gitu ya. Plain text-nya admin, kemudian hash-nya MD5. Nah, yang disimpan di database kita waktu login itu
Yang di database itu kita nyimpannya adalah si hasil hash-nya ini, bukan plain text-nya ini. Nah, jadi ketika ceritanya dia bisa di-decrypt, sebenarnya dia cuma mencocokkan hasil hash-nya yang kita inputkan di sini gitu ya. Nah, jadi dia dicocokkan, ada nggak sih hash dengan hash-nya yang ini di database-nya ini gitu ya. Ketika ada, oh berarti tinggal ditampilkan si plain text-nya gitu ya. Jadi konsep-konsep di web yang katanya MD5 encrypt decrypt itu sebenarnya seperti itu. Kalau kita bicara algoritma hash-nya, hash itu adalah one way gitu ya. Satu arah, dia eh, nggak bisa di convert balik gitu ya. Bisanya ya dia dicocokkan lagi ya. Makanya yang algoritma hash itu kebanyakan untuk melakukan pengecekan integrity dari sebuah file gitu ya. Karena dia sifatnya adalah one way, satu arah tadi gitu ya. Makanya ini ya. Makanya di sini contohnya kalau di sini menggunakan hash yang namanya SHA-256 gitu ya. Nah, ini perbedaannya ya pertama dari panjang karakternya gitu ya. Selain dari tipe algoritmanya, cara dia melakukan hash-nya, kemudian yang selanjutnya adalah perbedaannya adalah panjang karakternya gitu ya. Oke, nah misalkan di sini teman-teman download saja yang mana nanti sesuai dengan sistem operasinya. Kemudian apa? Nah, kalau ingin melihat requirement-nya berarti teman-teman cek aja di bawah gitu ya. Di sini ada requirement-nya misalkan untuk Windows sekian gitu ya. Cuma ya memang ya kalau untuk mobile itu memang kadang memerlukan resource yang agak besar gitu ya. Cuma nanti sebenarnya bisa kita atasi. Salah satunya adalah untuk ketika kita menjalankan si emulatornya, kita jalankan emulatornya jangan langsung di eh, menggunakan apa virtual device kita gitu ya. Tapi bisa kita jalankan menggunakan apa? Menggunakan real device gitu ya, atau menggunakan emulator yang terpisah dari Android Studio gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah terinstall gitu ya, kalau sudah terdownload, nah nanti teman-teman install saja. Cara instalasinya seperti biasa ya. Di sini seperti kita menginstal aplikasi-aplikasi yang pada umumnya, tapi di sini pertama nanti usahakan bagian Android virtual device-nya dicentang dulu gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti muncul di sini spesifikasinya di mana kita mau menginstal si Android Studio tadi. Pastikan nanti ada ruang kosong minimal itu 500 mega gitu ya. Minimal gitu ya. Untuk instalasi Android Studio pertama kali. Nah, kemudian sampai pada proses install selanjutnya, nah sampai nanti ke tahapan installation complete ya, sampai ke completing Android Studio setup ya. Jadi di sini kita sudah finish gitu ya. Kalau mau langsung dijalankan, ya teman-teman tinggal klik finish, kemudian ini dicentang ya. Kalau ingin langsung dijalankan si Android Studio-nya. Nah, biasanya ketika pertama kali kita berhasil menginstal Android Studio, itu pasti ada konfigurasi awal ya. Konfigurasi awalnya nanti teman-teman bisa lihat di sini. Contohnya ada yang namanya import Android Studio setting gitu ya. Di sini teman-teman pilih aja di do not import setting gitu ya. Kalau saya pilihnya yang bawah dulu aja gitu ya. Kemudian klik OK, kemudian nanti muncul lagi jendela atau window data sharing ya. Nah, teman-teman di sini kalau misalkan ingin mengirimkan statistik teman-teman gitu ya, penggunaan Android Studio, maka klik send gitu ya, send usage.
Kalau misalkan tidak ingin, ya berarti kita pilih yang don't send aja gitu ya. Di sini kalau saya pilihnya adalah don't send gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah berhasil ya, setelah don't send tadi, nanti akan muncul setup wizard ya untuk Android Studio. Jadi di sini teman-teman langsung klik aja next gitu ya. Terus nanti akan muncul pilihan install type ya. Teman-teman pilih aja mau menggunakan yang standar atau yang custom. Kalau di sini saran saya lebih baik gunakan yang standar saja gitu ya. Nah, jadi ya pokoknya settingan-settingan yang lainnya biarkan kita gunakan yang settingan rekomendasi atau settingan yang standar gitu ya. Selanjutnya apa? Oke. Oke, di sini kita pilih ke bagian yang namanya select UI theme ya. Jadi di Android Studio itu nanti ada pilihannya mau menggunakan user interface atau tampilannya yang seperti apa gitu. Mau yang Darkula ini nanti dia eh, gelap ya. Kemudian ada yang light, light itu nanti yang warnanya putih gitu ya. Di sini saya pilih yang gelap saja gitu ya. Kemudian nanti selanjutnya, nah di sini ada yang namanya SDK komponen setup ya. Nah, di sini teman-teman nanti diminta mendownload lagi gitu ya. Jadi pastikan koneksi internetnya nanti ada gitu ya. Kemudian pastikan juga teman-teman mempunyai ruang kosong atau space kosong untuk ini, untuk selanjutnya nanti digunakan sebagai tempat instalasi si SDK komponen gitu ya. Nah, di sini diklik aja next saja gitu ya. Karena di bagian Android Virtual Device kan kita sudah install tadi di awal. Jadi di sini kita next saja. Kemudian di bagian verify setting ini adalah settingan review settingan gitu ya yang sudah kita set sebelumnya. Nah, di sini kita klik finish saja gitu ya. Nah, ketika kita klik finish, maka mulai proses yang namanya downloading komponen. Nah, proses ini nanti lumayan lama. Pastikan lagi ya koneksi internetnya ada gitu ya. Kemudian setelah nanti selesai proses download, kemudian instalasi komponen yang sebelumnya sudah kita setting, sudah kita pilih. Nah, itu di sini muncul jendela seperti ini gitu ya. Nah, kita klik finish saja gitu ya. Nah, barulah nanti kita masuk ke jendela yang namanya menu Welcome to Android Studio gitu ya. Sebentar. Saya belum nyalain Android Studio-nya. Oke. Nah, kemudian apa teman-teman tinggal pilih ya. Langkah pertama adalah untuk membuat project. Nanti teman-teman pilih project di sebelah kiri, kemudian diikuti dengan klik new project gitu ya. Nah, untuk membuat project baru. Kemudian nanti di bagian template, nah di sini ada pilihan lagi, ada phone and tablet ya, kemudian ada Wear OS, kemudian ada Android TV, kemudian automotive ya. Kita pilih yang paling atas. Wear OS itu contohnya adalah smartwatch ya. Itu Wear OS, Android TV ya contohnya adalah Smart TV, otomotif ya itu contohnya adalah navigasi di mobil. Biasanya kan ada tuh yang dia menggunakan navigasinya menggunakan Android gitu ya. Nah, itu nanti masuknya ke otomotif gitu ya. Kalau teman-teman mungkin sudah belajar di teorinya, itu kan ada eh, yang namanya apa ya sini ya, penjelasan tentang ya sini ya. Saya bukakan dulu. Oke. Oke, sini ya. Nah, yang namanya
Nah, ini kalau teman-teman bisa untuk teorinya di kelas teori mungkin sudah di-share juga sama dosennya. Nah, si Android tadi ya, mana nih? Kita lihat. Nah, ini tadi ya. Mana nih? Dia keterangannya mana? Ada ya. Ntar kita cari car. Oh ini. Nah, ini tadi ya. Jadi untuk apa? Smartphone itu ya. Kemudian jam ya, smartwatch, kemudian TV, kemudian apa? Car tadi ya, car tadi untuk navigasi mobil gitu ya. Atau pokoknya intinya untuk keperluan otomotif gitu ya yang menggunakan atau memanfaatkan si Android gitu ya. Nah, kita bisa bikin aplikasinya tadi di Android Studio gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, nanti ketika membuat project pertama kali, teman-teman pilih yang ini dulu aja. Pilih yang, bentar, pilih, ini nge-lag ya. Nih, pilih yang new project, kemudian nanti pilih yang empty activity ya. Jadi yang lainnya ini ya diabaikan dulu saja. Nanti kalau sudah, nanti teman-teman tinggal isi name, kemudian name-nya apa, untuk activity-nya atau project-nya namanya apa, kemudian package name-nya secara default nanti dia menyesuaikan dengan kalau default-nya nanti dia com.example. Nama project-nya di sini ya. Di sini contohnya namanya apa? Namanya adalah my application. Berarti nanti di belakangnya juga my application gitu ya. Nah, yang bagian package ini mungkin yang sudah belajar Java juga seharusnya ini ya, seharusnya masih ingat lah gitu ya. Nanti menggunakan package ya, atau directory gitu ya. Anggaplah dia sebuah directory. Kemudian apa? Untuk bagian yang save location ini teman-teman pilih di mana mau menyimpan. Kemudian yang language, nah pastikan apa? Pastikan nanti memilih yang namanya Kotlin ya untuk ke depannya gitu ya. Karena kita ke depannya nanti menggunakan bahasa pemrograman Kotlin tadi gitu ya. Kemudian untuk minimum SDK, ini kemarin minimum SDK itu kan adalah eh, nantinya si aplikasi kita itu mau di running di Android versi API levelnya berapa gitu ya, minimumnya berapa. Misalkan di sini kita set menjadi Lollipop gitu ya, atau Android API 21 atau Android 5. Berarti nanti ketika kita selanjutnya misalkan membuat atau menjalankan virtual device atau emulator ya, pastikan dia tidak boleh rendah daripada si API 21 ini. Misalkan kita membuat emulator API-nya 19 misalkan gitu ya. Nah, itu nanti tidak jalan gitu ya. Kenapa? Karena minimum SDK-nya saja di angka 21 gitu ya. Oke. Kemudian Kemudian apa? Selanjutnya, nah teman-teman finish gitu ya. Jadi tadi kita masuknya di sini, kemudian empty activity, klik next. Nah, di sini ada Java dan Kotlin, kita pilihnya nanti Kotlin, minimum SDK-nya misalkan tadi 21 misalkan gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Kalau bingung bedanya di mana gitu ya, antara 21, 22 dan seterusnya, teman-teman klik aja yang help me choose ya. Nah, pastinya nanti ada hubungannya dengan fungsi-fungsi yang ada di Android-nya. Misalkan di level 21 itu atau dari mana? Dari KitKat dulu deh gitu ya. Nah, misalkan di KitKat atau di Jelly Bean gitu ya. Misalkan dari Jelly Bean itu belum ada dia belum mendukung yang namanya print generic content gitu ya. Tapi setelah naik versinya itu ternyata
bisa melakukan print generic content atau print image, atau misalkan contohnya bisa langsung melakukan print dari aplikasi gitu ya, yang kita buka lewat mobile. Atau misalkan di sini ada bisa terhubung dengan NFC gitu ya. Kalau di versi sebelumnya, di versi 18 misalkan dia belum bisa. Jadi setiap versi itu ada peningkatan gitu ya. Dan ada juga nanti misalkan di versi 25 misalkan gitu ya. Di versi 25, misalkan di versi 19 itu ada function X gitu ya yang bisa jalan. Ternyata di versi 25 function X tadi dia statusnya deprecated gitu ya. Deprecated itu maksudnya dia sudah tidak digunakan lagi gitu ya. Jadi sudah tidak kompatibel lagi misalkan dengan versi yang API levelnya 19 gitu ya. Nah, maka dari itu nanti untuk pengembangan selanjutnya itu kita harus, makanya kan kalau kita download di Play Store biasanya gitu ya, ada spesifikasinya gitu ya. Misalkan dia bisa running di Android sekian gitu ya. Atau dia bagus atau kalau di running itu tidak ada kendala di Android sekian gitu ya. Atau requirement-nya lah kita sebut gitu ya. Nah, itu biasanya ada di Play Store gitu ya ketika kita mendownload. Nah, ini tadi misalkan seperti ini, kita klik finish gitu ya. Artinya ini udah selesai. Nah, kita kembali lagi ke yang sini. Nah, secara otomatis nanti, ini kan setelah proses finish ini nanti ada proses loading lagi ya. Jadi ada proses-proses lain yang dilakukan untuk pertama kali. Nah, biasanya juga kita perlu waktu yang ini ya, lumayan lama gitu ya. Nah, contohnya di pojok bawah sini ada konfigurasi-konfigurasi yang dilakukan gitu ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita tunggu aja sampai dia selesai terload gitu ya. Jadi ini sampai si Android Studio-nya terbuka dengan sempurna. Atau di bagian kirinya sini, untuk bagian menu project-nya sudah terbuka dengan sempurna gitu ya. Nah, kalau contohnya ini, dia masih loading gitu ya. Jadi ini belum terbuka dengan sempurna. Selanjutnya, pastinya nanti kalau sudah terbuka akan ada file yang langsung terbuka juga gitu ya. Namanya adalah main activity. Main activity ini adalah sebutannya gitu ya. Kalau di mana di Kotlin tadi kan ada fun main ya, fungsi main itu entry point di Kotlin-nya. Kalau di Android Studio sini untuk yang Kotlin tadi itu nanti dia letaknya di mana tadi? Kelas main activity ini. Jadi dia nanti yang pertama kali dijalankan gitu ya. Atau dia yang menjadi entry point untuk aplikasi kita gitu ya. Kemudian ekstensinya .kt, kt ini adalah Kotlin ya. Kemudian apa? Si main activity ini dia juga berbarengan gitu ya. Jadi ada satu main activity, terus ada lagi satu file dengan ekstensi .xml yang namanya activity main ya. Isinya apa? Isinya adalah layout gitu ya. Jadi layout untuk si kelas main activity ini. Jadi di sini dia tercipta gitu ya, akan terbuat gitu ya. Secara otomatis pertama kali ada dua file, ada yang namanya main activity, kemudian nanti dia berpasangan dengan activity main gitu ya. Activity main itu letaknya di mana gitu. Activity main itu nanti letaknya dia di res gitu ya. Jadi ada directory, ada res ya. Kemudian nanti ada layout gitu ya. Nah, si activity main.xml ini dialah nanti yang kita gunakan untuk keperluan mendesain layout gitu ya. Jadi ada 3 pilihan nanti menggunakan desain ya. Jadi kalau menggunakan desain itu kita tinggal drag and drop, menggunakan split ya. Split itu nanti sebelah kirinya codingannya, sebelah kanannya desainnya gitu ya. Atau misalkan kita yang mau full codingan saja gitu ya. Jadi untuk membuat layoutnya kita bikin lewat codingan gitu ya. Nah, ini nanti masuk ke bagian yang namanya code gitu ya. Nah, jadi sederhananya itu gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya teman-teman sudah berhasil membuat
sebuah project baru dari awal tadi, dari pertama kali menginstal, ya, mendownload kemudian menginstal sampai ke membuat project baru gitu ya. Nah, di selanjutnya nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang konfigurasi virtual device. Modulnya masih saya siapkan supaya teman-teman nanti bisa mengikuti konfigurasi virtual device-nya nanti atau emulatornya tadi. Kita bisa coba di 3 cara gitu ya, menggunakan 3 cara. Pertama, menggunakan Android Virtual Device yang langsung dari Android Studio konfigurasinya. Yang kedua nanti menggunakan emulator Android yang kita install sendiri lagi terpisah. Atau yang ketiga nanti kita menggunakan yang bentuknya real device gitu ya. Nah, nanti caranya gimana? Itu saya siapkan modulnya dulu supaya nanti teman-teman di rumah bisa mengikuti gitu ya. Kemudian juga nanti selanjutnya akan kita bahas tentang struktur project ya. Jadi di sini ada apa saja. Kemudian kalau kita ikuti RPS-nya nanti juga akan kita bahas tentang layouting gitu ya, atau desain antarmuka atau user interface ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, untuk presensinya ya. Oke. Saya share dulu di grup ya. Oke, silakan ya. Itu sudah saya share. Silakan teman-teman presensi terlebih dahulu ya. Kemudian di sini saya akan buatkan sebuah tugas buat teman-teman ya. Tugasnya sederhana. Jadi teman-teman tinggal mengikuti lagi, tinggal membuat report lagi. Reportnya apa tentang instalasi Android Studio gitu ya. Karena kan kita belum masuk ke tahapan yang lain gitu ya, misalkan tahapan coding dan lain sebagainya. Berarti laporan pertamanya itu teman-teman silahkan nanti buat ya. Install Android Studio, kemudian buatlah report. Report itu contohnya adalah langkah-langkah instalasi sampai pada pembuatan project seperti pada modul. Ya, jadi ini sebenarnya teman-teman mengulang kembali aja gitu ya. Cuma nanti dengan cara ataupun narasi yang teman-teman bisa buat sendiri gitu ya. Misalkan kalau mau, misalkan caranya hampir sama dengan saya gitu ya. Tapi nanti ya narasinya jangan persis punya saya di copy paste gitu ya. Intinya sebenarnya ya kita cuma mengulang aja supaya apa? Supaya kita bisa tahulah proses sebenarnya yang terjadi itu seperti apa. Kalau misalkan pas saya sudah install gitu ya. Pas saya sudah install Android Studio-nya gitu. Terus gimana? Ya teman-teman ya tetap lakukan langkah-langkah tadi, atau misalkan mau di uninstall dulu gitu ya Android Studio-nya, ya silahkan gitu ya. Cuma nanti silahkan di capture langkah-langkahnya, kemudian teman-teman coba bikin reportnya gitu ya. Karena kalau S1 itu ya nanti selain teman-teman walaupun nanti belajar coding gitu ya, teman-teman juga harus bisa menjelaskan apa yang teman-teman lakukan gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau kita belajar gitu ya, menuliskan atau menarasikan step by step yang kita lakukan gitu ya. Karena nanti kalau sudah masuk ke skripsi dan lain sebagainya, itu kan nanti banyak tuh yang bakalan kita tulis gitu ya. Kemudian dia tidak boleh misalkan plagiasi ininya gitu ya, narasinya gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita coba belajar dulu gitu ya, menarasikan sesuatu. Misalkan gambar ini gitu ya, gambar yang ini. Nah, ini maksudnya apa? Gitu ya. Teman-teman memahaminya atau menangkapnya maksudnya apa itu. Kemudian eh, teman-teman bisa akses di e-learning gitu ya. Itu sudah saya posting ya. Seharusnya sekarang sudah terposting ya. Coba saya lihat dulu. Nah, ya sudah terpublish. Itu saya beri waktu sampai tanggal 14 ya, hari Kamis ya. Karena ini cuma instalasi ya, seharusnya tidak terlalu susah ya. Sampai hari apa itu?
14 itu tanggal berapa? Hari Kamis ya. Berarti hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 23.55 gitu ya. Jadi nanti silakan submit laporannya dalam bentuk PDF ya, sesuai dengan keterangan yang ada di e-learning ya. Jadi di sini formatnya name, kemudian diikuti dengan tugas 1 ya. Ini bukan PMP ya. Kita ganti menjadi mobile web service gitu ya. MOS gitu ya. Oke. Nah, jadinya seperti ini, NIM, kemudian tugas 1, kemudian MOS. MOS itu untuk menandakan bahwa mata kuliahnya adalah mobile web service gitu ya. Nah, ini hari Kamis 14 Oktober 2355. Itu yang tugas untuk teman-teman nanti di setelah ini gitu ya. Jadi sekarang pun nanti teman-teman langsung bisa coba saja untuk instalasinya gitu ya. Caranya seperti apa gitu ya. Atau mau mendownload dulu silakan gitu ya. Mau mendownload si Android Studio-nya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mendapatkan kendala gitu ya, misalkan ternyata kendalanya misalkan instalasinya lama gitu ya. Nah, kalau instalasinya lama berarti sebenarnya dia nanti balik ke requirement ya. Kan ada sistem requirement-nya di sini, dia harus apa gitu ya. Sistem requirement ini kan maksudnya adalah supaya apa? Supaya si Android Studio-nya mungkin jalannya itu atau ketika di running dia tidak pertama mungkin tidak apa ya banyak kendala gitu ya, makanya requirement-nya di sini ditetapkan gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan requirement, misalkan Pak memori saya cuma 4 giga gitu ya, kalau di sini katanya harus 8 giga gitu ya, ya sebenarnya tidak masalah sih sebenarnya gitu ya, diinstal saja, cuma nanti ke depannya ya harus diakalin gitu ya, contohnya penggunaan emulator ya. Penggunaan emulatornya nanti jangan langsung kita pakai yang dari Android-nya gitu ya. Jadi dari emulator yang dari sini, dari ini ya. Nah, jangan yang langsung dari sini, tapi nanti bisa terhubung menggunakan virtual device yang lain gitu ya, atau real device handphone teman-teman gitu ya. Nah, itu untuk mengatasi salah satunya apa penggunaan memori dari si Android Studio gitu ya. Oke, nah itu pertemuan kita kali ini ya untuk yang praktikumnya nanti silakan teman-teman coba. Ya. Kemudian tadi juga sebenarnya kita sudah melakukan pretest ya. Ini juga teman-teman nanti bisa cek lagi untuk pretestnya. Oh ya, di sini teman-teman bisa masuk ke kotlinlang.org ya. kotlin.lang.org. Selain dari sini tadi dari developer Android ya di untuk belajar Kotlin, di sini kan ada yang namanya Kotlin gitu ya. Nah, selain di sini, teman-teman nanti bisa masuk ke kotlinlang.org, kemudian bisa masuk ke sini, ini boleh yang bagian Android sini, yang untuk melihat teorinya ya. Nah, di sini ada teorinya tentang Kotlin. Kemudian kalau mau langsung mencoba, teman-teman di sini sudah disediakan ibaratnya editornya, teman-teman tinggal masukkan apa, kemudian nanti langsung di running gitu ya. Nah, kemudian untuk yang lebih lengkap lagi, nanti bisa klik di more example gitu ya. Di more example inilah nanti kita bisa belajar juga step by step dari Kotlin ya. Jadi dari awal pengenalan si main ya. Dia ada function yang namanya main. Nah, di sini seperti yang kita tadi bahas, main itu adalah sebuah entry point gitu ya di Kotlin gitu. Nah, jadi dia adalah fungsi yang pertama kali bakalan dieksekusi ketika dijalankan. Makanya di sini kalau kita tanpa menuliskan main gitu ya, langsung seperti ini. Nah, dia akan error. Kenapa? Karena seharusnya dia dibungkus dulu
menggunakan si main tadi gitu ya. Baru dia bisa dijalankan. Nah, seperti ini. Jadi nanti bisa diikuti sambil jalan gitu ya. Walaupun nanti di belakang kita bahas lagi. Jadi ada variabel ya. Variabel itu ada var, ada val, bedanya di mana. Di sini juga bisa dijalankan ya. Nah, diklik aja. Nah, nanti ada muncul hasilnya gitu ya. Sampai mungkin kalau teman-teman misalkan mau belajar ke object oriented-nya juga boleh gitu ya. Jadi di sini ada contohnya kelas yang namanya greeter, kemudian dia punya parameter dengan nama name gitu ya. Kemudian tipe datanya adalah string. Kemudian di dalam si kelas ini dia punya satu buah function yang namanya fun gitu ya. Kemudian apa? Namanya adalah greet. Nah, kemudian di sini kita lakukan print. Nah, walaupun di sini kita mendefinisikan si kelas ya, di bawah sini tetap mendefinisikan si fun main gitu ya. Yang dia di sini letaknya apa? Berada di luar kelas gitu ya. Jadinya apa? Jadinya ketika dia dijalankan pertama kali entry point-nya adalah si main ini. Kemudian si main ini dia memanggil kelas yang namanya greeter ya di sini ya. Dia memanggil kelas yang namanya greeter, kemudian diisi dengan argumen ya ataupun parameter. Kemudian apa? Dia memanggil fungsi yang namanya greet gitu ya. Nah, makanya ketika dieksekusi nanti muncul sesuai dengan variabelnya apa gitu ya, atau sesuai dengan di sini diisi dengan apa gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ya, tadi di Kotlin Lang gitu ya. Sini tadi. Nah, nanti ini dipelajari saja. Kemudian minggu depan tadi apa? Kita bahas tentang layouting, kemudian koneksi ke device ya, device. Nanti saya siapkan modulnya. Ada 3 cara ya. Jadi itu dulu mungkin dari saya ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih ya buat teman-teman tadi sudah submit ininya, submit pretestnya. Jadi kemudian terima kasih juga sudah mengikuti perkuliahannya. Nanti silahkan dicek di mana di e-learningnya, tugasnya dikerjakan ya, kemudian deadline-nya juga diperhatikan ya, karena ini nanti akan dijadikan penilaian untuk nilai teman-teman gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan mungkin sebelum kita akhiri perkuliahan sudah siang ya, siang hari ini. Atau kalau misalkan ada yang mau dibahas silakan di grup gitu ya. Nanti kalau misalnya ada kendala ya kita coba cari tahu solusinya seperti apa gitu ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu untuk materi kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Ya.